Oke, nah di video kali ini kita akan belajar lagi nih strategi TOEFL yang keenam, yaitu use coordinate connectors correctly. Nah, sebenarnya mulai dari video ini nih dan beberapa video kedepannya kita akan banyak bahas mengenai konektor kayak gitu. Sebelum kita bertanya nih, this konektor itu apa? Nah, kita harus bahas terlebih dahulu apa yang menyebabkan adanya konektor. Oke, kalau kita flashback nih ke video-video sebelumnya, kita udah sepakat bahwa dalam satu kalimat, ya, dalam satu kalimat kita cuma boleh punya apa? Dalam satu kalimat kita cuma boleh setidaknya satu subjek dan satu verb. Ini kita udah sepakat dari video-video sebelumnya. Nah, kalau gitu, ya, muncul nih pertanyaan bahwa bisa nggak kita dalam satu kalimat kita itu membuat lebih dari satu verb? Jawabannya apa? Boleh. Loh, this kok boleh? Nah, boleh asalkan dengan pola seperti ini, subject verb. Kemudian kan kita tambahkan lagi nih subject verb. Jadi harus ada subject verb, subject verb. Intinya adalah ketika kita menambahkan verb harus juga kita tambahkan subjeknya. Nggak boleh subjeknya satu, verbnya dua, itu nggak boleh. Harus ada satu pasang yang ditambahkan ke dalam kalimat yang kita punya. Kayak gitu ya. Nah, kemudian ketika kita menambahkan satu pasang, ingat dia tuh satu paket satu pasang. Ketika kita menambahkan satu subjek dan satu verb atau sepasang subjek verb, kita harus menambahkan sesuatu di tengah-tengah ini. Kayak gitu. Untuk apa? Untuk menghubungkannya kayak gitu. Nggak boleh kita tuh menambahkan, ya, kita tuh menambahkan subjek verb satu pasang satu subjek dan verb yang lainnya, tapi kita tidak menambahkan sesuatu. Nah, ketika kita menambahkan sesuatu yang ada berada di sini nih misalnya, ya, yang berada di sini di tengah-tengah untuk menghubungkan antara subjek verb yang pertama dan subjek verb yang kedua, untuk menghubungkan mereka kita tambahkanlah yang disebut dengan konektor kayak gitu. Konektor tuh berarti apa secara definisinya? Konektor penghubung kayak gitu. Penghubung apa dis? Penghubung antara satu pasang subjek verb yang pertama dengan satu pasang lagi subjek verb yang lainnya. Konsepnya apa? Dalam satu kalimat. Jadi intinya kita masih ngomongin tentang satu kalimat nih. Tapi gimana caranya dalam satu kalimat itu terdiri dari beberapa subjek dan verb. Dengan cara apa? Di antara sepasang subjek verb itu kita tambahkanlah konektor. Gitu seperti konsepnya yang ada di sini. Oke. Nah, kedepannya kita akan banyak belajar nih. Belajar misalkan apa? Adjective clause, noun clause, adverbial clause, bahkan kayak gini nih koordinat konektor. Kadang yang menjadi problem dalam soal TOEFL itu kita tuh sering lupa kayak gitu. Ini tuh klausa apa? Apakah klausa noun, apakah adverb, atau adjective? Karena memang banyak. Mungkin kalian akan mencoba untuk menghafal konektor-konektornya. Memang setiap klausa itu dia punya konektornya sendiri. Kayak noun clause punya, adverbial punya konektornya sendiri. Tapi kalau kita menghafal jenis-jenis dari konektornya akan cenderung lupa karena ada beberapa konektor yang dipakai dalam dua klausa sekaligus kayak gitu. Akhirnya apa? Oh, akhirnya cara terbaik untuk mengingat, oh ini tuh tentang koordinat konektor gitu. Oh ini tuh tentang noun clause. Oh ini tuh tentang adjective clause. Untuk kita tahu semua itu kita harus paham template dari kalimatnya. Nanti aku ajarin. Oke. Sebelum itu kita fokus dulu ke strategi yang keenam ini, yaitu apa? Use coordinate connector correctly. Contohnya apa dis? Kayak gimana? Oke, kita masuk ke contoh sekarang. Misalnya, Tom is singing. Nah, Tom is singing. Nah, kita tahu is singing itu merupakan verbnya. Kemudian diikutin oleh koma. Ini aku kasih warna yang berbeda. Koma. Dan kita ikutin oleh konektornya and. Nah, kemudian apa? And Paul is dancing misalnya. Paul is dancing. Oke. Paul is dancing.
Ini tuh apakah ini masih dalam satu kalimat? Jawabannya iya. Ini masih dalam satu kalimat. Tapi di sini kita udah punya satu. Yang ini pertama subject verbnya. Subject verb utamanya. Yang ini adalah subject verb lagi. Tapi jangan lupa seperti konsep tadi kita hubungkan dengan koordinat konektor. Nah, template dari koordinat konektor pertama subject verb yang utamanya, kemudian diikuti oleh koma, lihat ini warna merah, kemudian kita isi dengan koordinat konektornya, baru kalimat lagi, baru klausal lagi, kayak gitu ya. Ini templatenya. Lanjut lagi, misalkan aku bilang Tom, misalnya nih, Tom is tall, koma, but Paul lagi nih, Paul is short. Lagi-lagi tempelnya sama, tapi kita apa? Notice bahwa kita menggunakan konektor yang berbeda. Jadi di sini kita menggunakan but, di sini kita menggunakan and. Nah, and itu cenderung digunakan ketika kita ingin menambahkan informasi misalnya, ya. Kemudian kalau but ini untuk mengatakan perbandingan. Misalkan kayak Tom itu tinggi tapi Paul pendek gitu kan. Nah, ini untuk perbandingan. Lagi-lagi templatenya itu lihat ini, subjek utama dan verb utamanya, kemudian but diikutin konektor dari koordinatnya. Ini subjek, kemudian ini verb lagi. Yang disebut dengan subjek verb yang utama yang ini. Ya. Yang nempel dengan konektor kita sebut dengan apa biasanya? Ayo, dengan anak kalimat gitu atau ya klausanya kayak gitu. Oke ya. Kemudian lagi, misalkan kita terusin. Kita pakai nama Tom lagi nih. Tom must write the letter, comma, or Paul will do it. Will do it. Nah, yang mana konektornya? Yang ini. Lihat templatenya. Subject, verb, koma, diisi dengan konektor, baru subject dan verb lagi. Kayak gitu. Lagi. Contoh lagi nih. Tom is tired. Tom is tired. Yet he is not going sleep. Lagi-lagi kita coba analisa. Subjek, verb, konektornya, subjek lagi, dan verb lagi. Jadi kita udah punya dua pasang subjek verb gitu. Konektornya apa? Yet. Nah, sebagai additional information bahwa yet ini kalau kita artikan ya, misalnya gini, Tom is tired, Tom lelah. He is not going sleep. Jadi nanti gini, ketika Tom lelah, dia tuh harusnya tidur dong. Nah, dengan kita menggunakan yet yang harusnya dia tidur kayak gitu, tapi ketika kita menggunakan yet, tapi dia tuh nggak tidur juga gitu. Jadi Tom is tired, yet he is not going sleep. Udah tahu dia lelah, tapi dia tidak tidur kayak gitu. Jadi kita menggunakan yet untuk ekspresi yang seperti itu. Oke, dari sini aku bisa mengambil kesimpulan bahwa template dari koordinat konektor adalah, ya ini ada soal. Di sini kita simpulkan dulu. Template dari koordinat konektor itu adalah subjek, ini aku besarin, verb, koma, koordinat konektornya, kemudian subjek, verb lagi. Nah, ini harus kalian ingat, catat di buku catatan kalian bahwa ini adalah template dari ketika kita bahas
materi tentang koordinat konektor. Dengan kalian mengingat template ini, kalian bakalan tidak ketukar nih dengan noun clause, adjective clause, kemudian lagi adverbial clause kayak gitu. Plus, aku yang kasih tahu apa-apa aja yang menjadi koordinat konektor. Yang pertama, ya di sini aja, ada and. Yang kedua ada but. Yang ketiga ada or. Yang keempat ada yet. Yang kelima ada so. Kalian boleh hafal konektornya atau lebih bagus kalian mengingat template dari koordinat konektornya sendiri. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya nih. Aku yakin kalian udah bisa jawab bahwa a power failure occurred, bla bla bla, the lamps went out. Pertama kita analisa dulu. Mana subjeknya? Oke, a power failure. Occurred. Oke, ini adalah verbnya. Kemudian kita ketemu lagi the lamps. The lamps subjeknya, went out. Ini adalah verbnya. Langsung subject verb. Ada dalam satu kalimat ada dua pasang subject verb. Langsung kita perlu konektor. Tapi konektor apa nih? Ini tuh soalnya template-nya template apa kayak gitu. Oh, ini tuh ternyata soalnya adalah template dari koordinat. Kenapa? Lihat ini. Subject verb, kosong, kemudian diisi dengan subject verb lagi. Berarti di sini harus kita tambahkan apa? Konektor. Lebih tepatnya apa? Koordinat konektor. Tinggal pilih yang ada di sini. Then apa? Bukan kayak itu. Later bukan, next bukan. Jawabannya adalah so. Karena so merupakan bagian dari koordinat konektor. Oke. Untuk supaya kalian lebih paham, aku punya 10 soal lagi nih yang harus kalian jawab. Oke. Yang harus kalian lakukan adalah kalian garis bawahin subjek dan verbnya. Itu satu. Kemudian tandai yang mana koordinat konektornya. Karena kita belajar tentang koordinat konektor. Setelah itu baru apa? Baru kita tentukan apakah kalimat ini benar atau salah. Oke. Ya. Kalian bisa coba dulu. Kalian bisa pause videonya untuk menjawab soal-soal ini. Kalau sudah kita bahas bersama. Oke. Nomor 6. The software, oke, ini adalah subjeknya, should be used. Nah, ini adalah verbnya. On a laptop, bla bla bla. This computer, subjeknya lagi. Ini lagi verbnya. Oke, subject verb, subject verb. Ini tuh adalah konektornya. Kita merah aja ya. Konektornya. Terus ada koma, ini adalah konektornya. Jadi yang salah sama kalimat ini. Berarti ini adalah apa jawabannya? Yes, ini adalah correct. Benar nih kalimatnya udah. Nggak ada masalah dengan itu. Oke, sekarang soal yang kedua. The rain clouds can be seen in the distance, but no has fallen. Ya udah, pelan-pelan. Kita cermatin satu persatu kalimatnya. Mana subjeknya? The rain clouds. Oke. Verbnya mana? Can be seen. Oke. Oke, ini ngomongin tentang koordinat konektor, berarti di sini kita punya but no has fallen. Has fallen ini adalah verb, tapi kita tidak ada subjeknya. Ingat subjek itu harus noun. No itu bukan noun. Nah, jadi ini nggak ada subjeknya. Berarti ini apa? Berarti ini incorrect. Kenapa? Simply jawabannya karena subjeknya itu nggak ada. Oke, koordinat konektornya ada di sini, but lihat nih. Berarti udah bener, konektornya udah bener. Tapi yang bikin salah apa? Subjeknya tuh nggak ada. Maka missing subject jawabannya jadi incorrect. Mungkin kalau misalkan kalian mau benerin, ya, tinggal tambahin aja nih, ya kan missing subject nih. Mungkin kalian bisa tambahin no rain has fallen. Nah, kalau kalian mau nambahin, ya, no rain ini adalah sebagai subjeknya, has fallen itu sebagai verbnya. Oke, itu yang nomor 2. Nomor 3, they are trying to sell their house. It has been on the market for 2 months. Ya udah, lagi they, nah noun subject, are trying, yes ini adalah verbnya. It, oke, ini adalah
Pronoun, berarti ini juga adalah subjek ya. Pronoun, noun, berarti ini subjek. Has been, yes, ini adalah verbnya. Oke, kita perlu konektor dong, karena kan subjek verb, koma, konektor, subjek verb. Lah, ini komanya ada tapi konektornya nggak ada. Ya udah, berarti ini apa? Incorrect. Kalau kita mau benerin gimana? Tinggal kita tambahin aja di sini konektornya. Harusnya konektornya apa misalnya? Misalkan and boleh. Jadi they are trying to sell their house and it has been on the market for 2 months. Oke. Itu nomor 3. And number 4. So the quality of the print was not good. I changed the typewriter ribbon. The quality of the print. Yes, ini subjeknya. Was not good. Ini verbnya. I, ini adalah subjeknya. Changed, ini verbnya. Tapi yang menjadi masalah adalah, ingat, ini itu koordinat konektor kan. Salah satu jenis dari koordinat konektor. Tapi dia itu salah penempatannya. Dimana seharusnya penempatannya itu di tengah setelah koma. Kita kembali lagi ke template yang ini nih. Subject verb, koma, koordinat konektor, baru subject verb lagi. Jadi nggak boleh koordinat konektornya itu di tengah, di awal ya. Bolehnya itu cuma di tengah. Berarti nomor 4 ini salah kayak gitu ya. Nomor 4 ini salah. Oke, misplaced connector. Jadi ini adalah incorrect. Number 5. The lifeguard will warn you about the riptides or she may require you to get out of the water. Right. The lifeguard, yes, ini subjeknya. Will warn. Oke, ini adalah verbnya. You about the riptides or she, subjek, may require. Ini adalah verbnya. May itu salah satu bentuk dari modal. Jadi modal setelahnya harus diikutin oleh verb base required. Jadi di sini kasusnya ya. Sama kayak will warn ini, will adalah modal, setelahnya harus diikuti oleh verb base yaitu warn di sini. Oke, di sini ada konektornya ya, di sini ada konektornya. Nggak ada yang salah sama ini. Oke, ini kalimatnya udah bener nih, correct. Oke, ini berarti kalimatnya udah bener, correct. Kita lanjut ke soal nomor 6. Nomor 6, you should have finished the work yesterday. Yet it's not close to being finished. Alright, you, subject, should have finished. Ini adalah verbnya. Oke, ini verbnya, tapi kita tidak menemukan subjeknya di sini karena ini adalah koordinat konektor. Seharusnya setelah koordinat konektor, yet kita harus tambahkan apa? Tambahkan subjeknya. Oke, mungkin bisa kita tambahkan dengan it is not close to being finished. Jadi it itu adalah merefer ke worknya misalnya. Ya, kayak gitu kalau kita mau benerin. Berarti ini apa? Ini incorrect. Salah. Kenapa salah, Dis? Karena setelah konektor itu kita tidak punya subjek. Yang mana kita harusnya punya subjek kayak gitu. Oke. Nomor 7. The phone rang again and again. Oke. The phone, ini subjeknya, rang, ini verbnya, again and again, comma, so the receptionist, alright, ini subjeknya, was not able, right, ini adalah verbnya lagi, to get much work done. Oke, nggak ada yang salah sama ini. Kita punya dua pasang subjek verb yang dihubungkan dengan koordinat konektor ditandai dengan komanya, koma, kemudian kita diisi dengan koordinat konektor di sini. Berarti ini jawabannya correct. Gak ada yang salah sama ini. Oke, nomor 8. The missing wallet was found, but the cash and credit cards had been removed. Kita lihat. The missing wallet. Ini adalah subjeknya. Oke, sebelum kita lanjut lagi menganalisa kalimat ini, aku ingin flashback sedikit ke present participle yang kita pelajar kedua strategi sebelumnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk missing. Ini adalah verb ing. Jadi awalnya itu dia verb base-nya itu adalah miss. Verb dasarnya itu miss. Ketika ditambahkan ing ataupun ing, jadi missing kan. Nah, ini di sini dia berfungsi sebagai apa? Adjective. Adjective apa? Yang menjelaskan noun-nya. Noun-nya mana? Wallet. Kayak gitu. Jadi
Artinya apa? Artinya aktif. Ingat present participle itu artinya aktif. The missing wallet artinya dompet yang menghilang. Ingat kalau kita mengartikan kalimat aktif itu pakai meng atau ber gitu ya. Jadi wallet yang menghilang. Jadi dompet yang menghilang. Oke, di sini was found adalah verbnya. Was found adalah template dari kalimat pasif, yaitu to be ditambahkan verb ketiga. Nah, ini aku ulang lagi. But the cash and credit had been removed. Oke, the cash and the credit cards, subjeknya, had been removed. Ini adalah verbnya. Kita lihat nomor 8. Apakah jawabannya benar atau salah? Iya, benar. Nggak ada yang salah sama ini. Karena kita punya konektor di sini kan untuk menghubungkan sepasang subject verb yang lainnya. Yang ini nih. Ya, berarti ini benar udah. Correct. Nomor 9. Or you can drive your car for another 2000 miles. You can get it fixed. Nah, ini tadi similar nih dengan soal sebelumnya. Koordinat konektornya dia taruh di awal, nggak boleh ya. Jadi ini subjeknya, ini verbnya udah, ini subjek lagi, verbnya harusnya ini pindahnya tuh ke sini nih. Nah, nggak boleh kita taruh koordinat konektor itu di awal kalimat, dia harus di tengah-tengah kalimat gitu ya. Jadi ini incorrect, misplaced connector. Nomor 10, the chemist was awarded the Nobel Prize. He flew to Europe to accept it. Alright, kita ngeliat mana nih? Oke, the chemist. Alright, ini subjeknya. Was awarded, ini verbnya. He subjek, ini verbnya. Tapi di sini kita udah dikasih koma tapi nggak dikasih konektornya, ya. Berarti ini jawabannya of course incorrect. Jadi kita harus menambahkan konektor di nomor 10. In this case, kita menambahkan so. Jadi the chemist was awarded the Nobel Prize, so he flew to Europe to accept it. Oke. Nah, di video kali ini kita udah belajar nih mengenai apa? Mengenai koordinat konektor. Kayak gitu. Intinya adalah template dari koordinat konektor itu subject verb, koordinat konektor, subject verb lagi. Yang mana koordinat konektor itu terdiri dari and, but, or, yet, so. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Nanti kita lanjutkan ke video strategi TOEFL yang berikutnya.